Perkenalkan, saya Ahmad Iksan Maulana dengan RP 5051241016 dari Inovasi Digital. Untuk video kali ini saya akan menjelaskan hasil tugas saya terkait penerapan Object Oriented Programming, yaitu kelas dan objek khususnya di mata kuliah pemrograman dasar. Nah, untuk yang pertama saya mengimport package atau modul yang sudah ada di Python, yaitu Pretty Table. Nantinya tuh dibuat untuk saya membuat tampilannya tuh di terminal ada tabelnya seperti itu, dan datetime ini untuk melihat tanggal nantinya seperti itu. Nah, di sini ada kelas yang bernama perpustakaan yang saya buat, di mana di dalam kelas ini ada metode-metode atau fungsi-fungsi yang saya buat juga. Yang pertama itu fungsi atau metode def init, di mana init ini adalah konstruktor yang ada di Python, juga konstruktor khusus untuk menginisialisasi data objek ketika nanti dibuat. Nah, di sini ada parameter atau argumen yang secara default harus ada di Python, yaitu save. Seperti itu. Nah, di bawahnya saya mendefinisikan save itu dot buku list. Artinya si save ini atau parameter save ini memberikan atribut gitu bernama buku list, yang dimana dimiliki oleh objek si save atau parameter save ini. Di sini saya memberikan list kosong. Lalu untuk yang kedua, save the anggota list. Di sini saya membuatnya sebagai dictionary. Apa sih gitu ya dictionary itu? Dictionary itu lebih simpelnya adalah associative array, dimana kalau array itu kan kita buatnya seperti list gitu kan. Terus kalau misalkan dipanggil itu kan kita harus memanggil indeksnya. Nah, kalau misalkan data listnya banyak, kita akan pusing gitu kalau misalkan kita manggil indeksnya, dan kita harus menghafal indeks keberapa sih ini, indeks keberapa sih ini. Misalkan ini kan masih dikit datanya gitu, masih ini indeks kedua kan, jadi ya kita panggil aja indeks 2. Tapi bayangkan kalau misalkan data itu banyak, nah kita nggak bakal ingat gitu ya indeks ini data keberapa, sehingga saya membuatnya dictionary. Dictionary itu ada key, kunci, dan value-nya apa. Nah, namun untuk yang anggota awal ini saya membuat list, terus saya bikin perulangan gitu ya. Di sini ada for nama, di mana untuk nama itu nama variabel, terus in di dalam anggota awal, maka tambahkan gitu ya anggota list yang ini ke variabel yang ini, sehingga saya untuk anggota atau member itu saya membuat datanya langsung gitu, karena belum mempelajari yang namanya database juga, sehingga saya simpan 5 data untuk anggota. Tapi nanti juga kalau misalkan dia belum menjadi anggota itu bisa registrasi terlebih dahulu seperti itu. Nah, kedua saya membuat metode atau function tambah buku, di mana parameternya itu ada save tentunya, terus ada judul, penulis, dan tahun terbit. Lalu saya buat variabel bernama buku untuk menyimpan datanya itu dictionary yang tadi saya bilang, yang mana key dan value-nya apa. Di sini saya key-nya itu sesuai dengan parameternya apa. Jadi kalau judul berarti judul, sehingga nanti kalau misalkan memanggil function ini atau metode ini itu tinggal panggil aja gitu ya, parameter atau di dictionary-nya itu judul, terus key-nya apa. Jadi key-nya di sini saya buat agar lebih mudah dipahami seperti itu. Nah, setelah membuat ini, lalu nantinya buku list gitu, buku list itu akan ditambahkan menggunakan data buku nantinya. Seperti itu. Nanti data ini yang awalnya kosong, ketika dia ditambahkan bukunya itu akan bertambah seperti itu, karena ini ada fungsi append gitu. Nah, kemudian di sini ada function daftar buku, di mana di sini lagi-lagi parameternya yang ada gitu ya, di save gitu. Nah, di sini saya memanggil
modul atau package yang sudah tadi diimport di awal dengan variabel table, pretty table. Lalu di sini saya panggil table dot namanya file names, di mana nama file name-nya ini saya sesuaikan dengan parameter yang ada di tambah buku. Namun bedanya di sini ada status. Kenapa saya tambahkan status? Karena nanti ketika statusnya itu mungkin nggak ada yang minjem, itu kan bisa tersedia. Kalau misalkan ada yang minjem, nah bukunya itu berubah statusnya jadi tidak tersedia seperti itu. Nah di selanjutnya itu ada for buku, di mana saya membuat perulangan untuk menampilkan buku yang ada gitu ya, list buku yang ada. Dan saya tambahkan ke table seperti itu. Nah di sini lanjut ke daftar anggota. Nah daftar anggota ini hampir sama kayak daftar buku, jadi fungsinya saya buat untuk bisa melihat nama-nama yang sudah terdaftar di member perpustakaan itu siapa aja seperti itu. Nah kemudian ada function atau metode pinjam buku, di mana parameternya itu saya beri, tentunya ini jangan ketinggalan, yaitu save, terus nama dan judulnya apa. Nah, dimana di sini saya memberikan kondisi gitu ya. Kalau misal jika namanya itu ada di anggota list, maka dia akan menjalankan anggota mana anggota list, terus dia akan bukunya itu akan next itu ya, next ke inputan yang apa ya? Inputan yang mana user itu menginputkan judul bukunya apa seperti itu. Jadi ketika dia sudah menginputkan nama anggota dan ternyata terdaftar, maka akan melanjutkan ke proses selanjutnya, yaitu dengan mengisikan judul buku yang dipinjam itu apa. Dimana ini saya membuatnya, jadi kalau misalkan kita mengetikkan kecerdasan buatan, terus bukunya itu kecerdasan buatan robot, nah itu maka akan tampil juga karena yang menggunakan in seperti itu. Nah di sini ada kondisi lagi, jika buku dan bukunya itu tersedia, maka buku tersedia tadi itu sama dengan false seperti itu. Nah lalu buku tanggal pinjam, jadi tanggal pinjam ini saya buatnya datetime.now. Jadi ketika dia minjem berarti ada tampilan tanggalnya itu sekarang seperti itu. Nah di sini lalu ada anggota, buku yang dipinjamnya apa, lalu nantinya akan menampilkan pesan bahwasanya misalkan saya namanya Iksan berhasil meminjam buku, terus judulnya apa. Terus kalau misalkan ketika dia mencari buku itu tidak ada, maka akan tampil print buku tidak tersedia seperti itu. Nah kalau misalkan tadi pada awal gitu ya, anggota tersebut belum ada di daftar anggota atau member, maka dia akan menampilkan pesan anggota dengan nama ini belum terdaftar seperti itu. Nah lanjut langsung ke function atau metode berikutnya, yaitu kembalikan buku dengan parameter yang sama gitu ya dengan sebelumnya, yaitu save, nama dan judul. Jadi fungsi ini tuh nantinya si user itu bisa mengembalikan buku dengan dia melihat atau mengisikan nama anggotanya dulu atau nama dianya dulu untuk melihat apakah dia terdaftar di anggota atau enggak. Kalau misalkan belum terdaftar, maka si user ini akan diminta untuk registrasi terlebih dahulu seperti itu. Nah terus kalau misalkan dia udah mengisikan nama anggota dan ternyata terdaftar, maka anggota tersebut itu lanjut ke proses berikutnya, yaitu mengembalikan buku. Nah bukunya ini dengan menuliskan judul bukunya apa seperti itu. Nah kalau misalkan sudah, dia akan mengecek gitu ya, apakah dia telat atau enggak gitu. Kalau misalkan dia telat, maka dia akan menerima denda, di mana dendanya itu 1.000 per hari seperti itu. Dan batas maksimal untuk peminjamannya di sini saya kasih 1 minggu seperti itu. Nah kalau misalkan dia nggak telat, maka dia akan memunculkan pesan bahwasanya saya Iksan berhasil mengeluarkan buku dengan judul buku ini
tepat waktu, nggak telat seperti itu. Kalau misalkan dia terlambat, maka dia akan muncul pesan error bahwasanya bisa Isam mengeluarkan buku dengan judul buku ini terlambat berapa hari gitu ya, dengan denda seperti ini, seperti itu. Oke, lanjut ke function yang cari buku. Nah, function atau metode cari buku ini saya buat untuk si user itu bisa mencari bukunya terlebih dahulu sebelum dia meminjam. Misalnya penasaran gitu, apakah ada sih gitu ya di sistem e-library ini buku dengan judul ini ada nggak sih gitu. Nah, ini saya buat supaya memudahkan user untuk bisa mencari buku terlebih dahulu sebelum dia harus mencari satu-satu seperti itu. Nah, di sini saya memberikan variabel judul sama dengan judul lower seperti itu, dan saya membuat perulangan gitu. Jadi jadi perulangan itu dimana bukunya itu kita cari di perulangan atau data buku list yang tadi dibuat sebelumnya seperti itu. Jika judul bukunya itu ada, jika judul bukunya ada, maka akan mengembalikan data bukunya. Lalu di print buku dengan judul yang mengandung kata buku ini tidak ditemukan. Kalau misalkan dia tidak ditemukan seperti itu, lalu mengembalikan none atau null seperti itu. Nah, lanjut ke function atau metode berikutnya. Di sini ada function lihat denda, di mana parameternya atau argumennya saya memberikan self dan nama seperti itu. Nah, di sini saya menggunakan if else, di mana kalau misalkan ketika menginputkan nama anggotanya ternyata dia nggak memiliki denda, maka akan muncul error bahwasanya nama ini tidak memiliki denda yang harus dibayar. Kalau misalkan dia harus membayar denda, maka akan muncul error nama ini gitu ya, memiliki denda sebesar berapa gitu, berapa rupiah seperti itu. Nah, kalau misalkan ketika dia menginputkan nama ternyata dia belum terdaftar, maka akan muncul pesan error anggota dengan nama ini belum terdaftar seperti itu. Selanjutnya ada function bayar denda. Di sini kurang lebih sama gitu ya, untuk parameternya sama kayak function sebelumnya atau metode sebelumnya, yaitu parameternya atau argumennya itu ada self dan nama. Jadi untuk bisa user membayar denda itu nanti ada fitur namanya bayar denda, di mana yang pertama dilakukan user itu tentunya dia akan menginputkan namanya terlebih dahulu gitu. Kalau misalkan dia dia terlambat mengembalikan buku, maka akan muncul atau wajib membayar denda sebesar apa gitu. Kalau misalkan tidak ada, maka akan muncul pesan bahwasanya nama ini tidak memiliki denda yang harus dibayar. Terus kalau misalkan dia nggak terdaftar, maka akan muncul error bahwasanya anggota dengan nama ini belum terdaftar seperti itu. Nah, lanjut ke metode atau function main yang mana menjadi utamanya. Nah, di sini saya membuat objek baru yaitu perpustakaan, sama dengan saya panggil gitu ya kelas perpustakaan tadi untuk bisa saya gunakan seperti itu. Nah, di sini karena sudah dipanggil gitu ya tadi variabel atau objek sama dengan perpustakaan, jadi saya tinggal perpustakaan saya function atau metode apa yang mau saya pakai. Karena di sini saya ingin tambah buku, misalkan buku yang ada, berarti ya saya tinggal tambah buku. Terus tadi parameternya itu kan ada 3 ya, ditambah buku tuh. Nah, ini ada judul, penulis, dan tahun terbit. Berarti di sininya saya cukup menambahkan 3 parameter juga, harus sesuai gitu. Kalau tidak sesuai maka akan error seperti itu. Nah, lalu saya akan menjalankan perulangan while true. Jadi selama dia tidak mengklik 9, maka perulangan ini akan terus berulang gitu sampai dia mengklik print 9 di sini pilihan menunya. Nah, mungkin langsung saja ya, karena di sini kurang lebih
hampir sama penjelasannya kayak tadi. Jadi untuk lebih jelasnya saya akan running terlebih dahulu. Nah, jadi pada pertama-tama atau awal gitu ya, di sini ada tampilan selamat datang di e-library, di mana menu pustakaannya ini ada 9. Yang pertama ada registrasi anggota, pinjam buku, kembalikan buku, cari buku, daftar anggota, lihat denda, bayar denda, dan keluar, seperti itu. Nah, mungkin untuk memastikan terlebih dahulu, saya membuat logik bahwasanya ketika user menginputkan pilih menu yang angka 2, terus ternyata anggota ini tidak terdaftar di daftar anggota, maka dia tidak bisa minjam buku. Nanti akan muncul error gitu ya. Anggota tidak terdaftar, silakan register terlebih dahulu, seperti itu. Jadi mungkin saya akan cek dulu ya daftar atau kita langsung aja gitu ya, registrasi member terlebih dahulu, ketik 1. Nah, di sini saya masukkan nama anggotanya, nama saya sendiri yaitu Iksan. Di sini akan muncul pesan gitu bahwasanya anggota Iksan berhasil terdaftar, seperti itu. Nah, setelah itu saya akan meminjam buku, di mana saya akan menu 2. Di sini saya akan masukkan nama anggotanya Iksan. Nah, di sini saya akan mencari masukkan judul buku yang ingin dipinjam. Mungkin saya harusnya di sini ada nama. Nah, di sini mungkin saya akan meminjam buku ini, belajar Python. Nama judul bukunya. Setelah itu saya enter, harusnya akan muncul bahwasanya Iksan berhasil meminjam buku dengan judul buku yaitu belajar Python, seperti itu. Nah, lanjut, sebelum itu saya akan mengecek statusnya gitu ya. Kalau misalkan udah dipinjam harusnya tidak tersedia lagi. Nah, jadi saya akan mengklik atau pilih menu nomor 5. Nah, di sini akan muncul table yang tadi saya menggunakan modul atau package Pretty Table. Nah, di sini sudah terlihat bahwasanya statusnya itu yang belajar Python itu tersedia karena sudah dipinjam, seperti itu. Nah, lanjut, saya ingin mengembalikan buku. Karena ini langsung mengembalikan buku ya gitu, nggak sampai 1 jam. Jadi harusnya si anggota Iksan ini nggak terlambat dan nggak ada dendanya, seperti itu. Kita lihat saja. Nah, di sini ada keterangan ya atau pesan bahwasanya Iksan berhasil menggunakan buku dengan judul buku belajar Python secara tepat waktu. Nah, kalau misalkan kita lihat gitu ya, dilihat denda, harusnya Iksan ini nggak dapat denda, seperti itu. Nah, di sini sudah ada pesan Iksan tidak memiliki denda, hanya harus dibayar. Terus kalau misalnya kita klik menu yang 8 atau ketik 8, harusnya sama juga gitu ya. Iksan ini nggak memiliki denda yang harus dibayar, seperti itu. Iksan tidak memiliki denda yang harus dibayar. Nah, mungkin yang belum itu berarti yang 4. Kita klik aja 4. Nah, di sini seperti yang tadi, misalkan saya cuman mau cari kecerdasan, harusnya kan judul bukunya tuh kecerdasan buatan kan di sini. Cuma saya mengklik satu kata aja, apakah dia ada? Harusnya sih ada ya. Soalnya saya tadi memberikan logiknya itu menggunakan in, jadi yang huruf atau kata yang ada gitu dari awal atau 2 kata harusnya muncul, seperti itu. Nah, di sini muncul kan, di sini buku ditemukan kecerdasan buatan oleh Charlie Black, seperti itu. Nah, setelah itu kita coba pilihan menu yang ke-6 untuk ngecek daftar anggotanya ada apa aja, ada siapa aja, Nah, di sini sudah terlihat gitu ya, nama anggotanya, anggota perpustakaan ada Andi, ada Budi, ada Cindi, Dewi, Eko, Iksan, seperti itu. Nah, seperti yang saya tadi bilang gitu ya, untuk ulangan while true dia akan selalu mengulang gitu kalau si user tidak memilih angka 9, seperti itu. Jadi kalau kita mau keluar langsung aja, karena ini emang fitur terakhir yaitu keluar, kita pilih 9 dan nanti program yang dijalankan akan berhenti atau keluar dari sistemnya, seperti itu. Nah, di sini sudah ada pesan juga bahwasanya terima kasih gitu ya telah menggunakan e-library, sampai jumpa. Nah, mungkin cukup sekian presentasi atau penyampaian hasil
tugas yang saya kerjakan terkait penerapan object oriented programming menggunakan Python, yaitu tentunya kelas-kelas dan objek, di mana saya juga menambahkan yang belum diajarkan yaitu dictionary, yaitu key dan value seperti itu. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih. Sampai jumpa.